Sabar dulu, enggak terima. Enggak terima kalau yang datang kepada Paulus itu adalah iblis, enggak terima. Iya. Apa alasannya Anda enggak terima? Bintang timur. Sabar dulu. Apa terima kenapa? Apa hak Anda menyatakan itu? Karena iblis pasti dia mengatakan yang sesat. Coba saya tanya sama kalian. Ketika Anda mengatakan itu adalah Yesus, di dalam Kisah Para Rasul nomor 11, malaikat berkata, Yesus yang kau lihat terangkat ke langit akan datang kedua kalinya, sama seperti kalian melihat Yesus naik ke langit. Ketika Yesus naik ke langit lengkap dengan jasadnya, sama seperti datangnya kedua kalinya lengkap dengan jasadnya. Kata siapa? Kata malaikat. Pertanyaan saya, yang datang kepada Paulus ada jasad nggak? Ada jasad nggak? Ayo, kamu mau bantah malaikatmu? Malaikatmu berkata loh. Jasad yang mana nih Bang? Jasad yang mana? Jasadnya Yesus. Dia akan datang lengkap dengan jasad ke bumi untuk yang kedua kalinya. Kata siapa? Kata malaikat. Tertulis di mana? Kisah Para Rasul 1 nomor 11. Ya memang betul. Nih, saya sebagai Kristen. Dengan jasadnya dia akan datang. Sekarang yang datang kepada Paulus itu ada jasad nggak? Macet. Kan sudah dijelaskan. Enggak ada, jawab enggak ada jasadnya. Berarti itu siapa? Diboles. Itu siapa? Iya, itu siapa? Pertanyaan saya, itu siapa? Ingat, Yesus berkata, waspadalah kepada iblis yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Yesus. Iblis dikatakan oleh Paulus jatuh ke bumi berupa cahaya. Yang datang kepada Paulus mengaku Yesus dan hanya berupa cahaya. Sedangkan Yesus nanti datang lengkap dengan jasad. Jadi yang datang kepada Paulus itu siapa? Yesus yang datang kepada Paulus. Anda mengatakan yes, iblis yang datang kata Yesus mengaku dengan menggunakan nama siapa? Mengaku siapa dia? Di mana ayatnya? Dari tadi kutunjukkan Lukas 21 nomor 8. Itu penafsiran saja. Iblisnya datang dengan memakai nama Yesus. Allah Yesus. Tuh, mulai jadi. Itu siapa? Malah sama anaknya. Ya, ada malah. Itu siapa? Yang mengaku Yesus itu siapa? Ayo. Ini cuma itu siapa yang mengajarkan yang menyembah manusia? Itu siapa? Ayo. Yang mengajarkan kalian makan babi itu siapa? Yang mengajarkan kalian pada minggu itu siapa? Ayo. Yang mengajarkan kalian masuk ke gereja itu siapa? Yang mengajarkan kalian menyembah anak Maria itu siapa? Jawab. Nah, biasanya kalau iblis yang suka ngomong kayak gini, aslinya itu siapa? Satu orang dulu bicara, kebanyakan yang bicara. Satu-satu. Ayo. Ya habis nyerocos terus. Ya. Itu siapa yang datang mengaku Yesus? Itu siapa? Yesus sendiri. Dari mana Anda tahu kalau itu Yesus? Menurut hikmat dari Tuhan. Nenekmu kiper. Kan? Mau ngomong apa kamu kalau ngomong gitu? Tuhan yang mana? Tuhan yang mana yang mengatakan Yesus datang dalam bentuk cahaya? Tuhan yang mana? Sedangkan yang datang, Yesus berkata iblis datang dalam bentuk cahaya. Yang datang kepada Paulus dalam bentuk cahaya. Iblisnya datang dengan memakai nama Yesus, dan yang datang kepada Paulus memakai nama Yesus. Lalu itu siapa? Anda mengatakan Yesus, sementara malaikat mengatakan Yesus datang kedua kalinya nanti lengkap dengan jasad. Yang datang kepada Paulus tidak ada jasad. Lalu itu siapa? Nggak ada ditulis lengkap dengan jasad. Kisah Para Rasul 1 nomor 11. Karena ketika Yesus bertemu dengan Paulus itu bukan kedatangannya yang kedua kali. Lalu kedatangan yang keberapa? Ayo,
Ngarang kan? Di situ, Ngarang. di situ adalah Yesus Dan apa mengutus urusanmu? Paulus sebagai Ajarkanlah rasul. kitabmu. Gitu. Kenapa? Ya karena agama Kristen ini dipakai untuk menyesatkan manusia. Kalau saya tersesat, urusanku masuk neraka. Ya kalau Bukan kau sendiri urusanmu. nggak apa-apa. Masalahnya kitabmu, Ya, nggak urusanmu. masalahnya kitabmu banyak menggunakan istilah-istilah Al-Quran. Coba kau kembalikan dalam bahasa Itu Yunani aja. perkataanmu. Jangan kau pakai Itu istilah Al-Quran. perkataanmu. Selesai, silakan dengan nerakamu. Tapi kitabmu kau pakai topeng keislaman. Paham? Derita lu mau masuk neraka, terserah, itu derita lu, bukan urusan gue. Tapi selama Bibelmu masih menggunakan istilah Islam untuk menyesatkan orang masuk ke neraka, aku tidak terima. Kembalikan istilah-istilah kitabmu dalam bahasa Yunani. Jangan kau pakai istilah Al-Quran supaya ketahuan bahwa agamamu yang agama setan. Sekarang nggak ketahuan, kenapa? Karena kamu masih menggunakan istilah Al-Quran. Coba kau katakan Yesus adalah anak dewa, kami tepuk tangan dong. Tapi di kitabmu mengatakan Yesus adalah anak Allah. Pura-pura kalian baca anak Allah, ya kan? Kalian menyembunyikan identitas Allah dengan mengucapnya Allah. Kenapa demikian? Karena ajaran setan. Coba kau jujur menggunakan bahasa Yunani. Yesus adalah anak Theos. Theos Indonesianya adalah dewa. Berarti Yesus adalah anak dewa. Emang lu siapa gue pikirin? Emang lu siapa gue urusin? Mending saya nonton Indonesia lawan Arab Saudi 2-0 daripada saya mikirin lu. Tapi karena kamu punya agama menggunakan cara-cara setan dalam mengajarkannya, maka saya tampil di sini untuk menghalau gerakan iblis memurtadkan umat Islam dari Islam. Paham? Paham Ibu? Iya Paman. Ayo, siapa yang ngajarin kalian menyembah kepada anak orang bernama Yesus? Ada Tuhan mengajarkan itu? Ada Nabi mengajarkan itu? Tak ada. Makhluk yang datang kepada Paulus lah yang mengajarkan kamu. Cuma mulutmu terlalu banyak kotor. Ini dari tadi urusannya mulut terus. Nggak ada hakmu Juma. Kok nggak ada hak saya? Baca dirimu. Ada hak saya, jelas kok. Di dalam Al-Quran Nggak saya ada sudah jelas hakmu. dikatakan. Siapa yang Ada. mengangkat kamu menjelaskan Bibel saya? Loh, Al-Quran saya membahas Bibelmu kok. Kamu kenapa? Siapa suruh datang duluan? Makanya yang belakangan membahas yang lebih dulu. Nggak diskusi pakai data aja deh, jangan pakai congor-congor apa. Pakai Iya, data. betul. Bang Juma, coba jelaskan menurut Bang Juma Matius ayat 28 Aja, Bang. ayat 28 18 itu maksud Bang Juma itu bagaimana coba? Ya, itu kapan munculnya kata-kata itu? Beritakanlah Injil, jadikanlah seluruh bangsa. Itu kan? Aja Bang, gini aja Bang. Kita pakai Itu kan? data Bang. Kita pakai data Bang ya. 28:18. Kepadaku diberikan kuasa gitu. Siapa ini? Siapa ini yang ingin menyamai yang maha tinggi? Siapa? Siapa? Siapa yang mau menyamai yang maha tinggi ini siapa? Teruskan. Sampai Siapa terus ini? jawabmu. Siapa ini? Kutanya samamu. Makhluk apa yang ingin menyamai? Dengarkan dulu, hei. Makhluk apa yang ingin menyamai yang maha tinggi? Kutanya samamu. Makhluk apa? Jawab. Di mana di Alkitab? Diam dulu kau, ini dulu di Cisco dulu, satu-satu. Kan saya tanya sama kalian, saya ditanya Matius 28 nomor 18. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Ini siapa yang makhluk ini? Siapa makhluk ini yang ingin menyamai Sang Yang Maha Kuasa? Itu siapa? Kalau memang kalau Siapa? itu salah, Tuhan Yesus. itu salah. Itu katamu, itu nenekmu yang berkata samamu. Sekarang pertanyaan saya sederhana loh, sederhana. Kalau Anda mengatakan Yesus ingin menyamai yang maha tinggi, betullah bahwa Yesus itu apa? Yesus itu apa? Yesus itu apa? Iblis. Iblis. Yang kau sembah siapa? Di mana Lucifer Iblis. berkata, akulah Itulah yang bintang diterangkan timur. Al-Quran. Wa iyad'una illa syaitanam marida. Setannya keluar tapi nggak Di bisa. mana di Alkitab Lucifer berkata, akulah bintang timur. Apanya? Iblisnya.
Yesaya Lucifer berkata- 14. Iya, di mana ayatnya? Lucifer berkata, akulah bintang timur. Yesaya 14. Kalau kita pakai data Wahyu tadi jelas di Wahyu 22. Wahyu ayat itulah 16. yang Lucifer itu kan jelas. Ada nggak yang bisa buka data? Lucifer? Dinda Ardiansa, buka Ardiansa. data dong. Itu kan penglihatan Yesaya Yohanes. 14 dong. Bintang timur itu apa di situ, Dek? Biar orang ini bisa diselamatkan. Diam dulu yang lain. Diam dulu yang lain kita baca. Yesaya Diam berapa dulu, Bunda? diam dulu yang 14. lain. Buka data. Diam dulu yang lain. Buka data Nggak dulu. denger aku, nggak denger. Aduh, nggak denger. Woi, Yesaya Kristen. 14. Oke, siap Gurunda. Yesaya. Bentar ya, Yesaya. Akhlak si Juma ini pintar beragama Sabar tapi dulu. dia tidak akhlaknya jauh. Yesaya 14. Bagaimana nomor saya mau berapa, Gurunda? berakhlak yang kubahas Bible? Bodoh. Nomor berapa Gurunda? Orang bahlul. Pelajari Juma. Kalau mau berbicara mengenai akhlak itu bahas Al-Quran. Kalau mau Bible yang dibahas, belum lagi lubang janda, lubang perempuan lah. Entah apa lagi Tidak mengajari Bible. kamu akhlak. Tidak mengeluarkan kau kasar. Memang ada akhlak di Kristen. Kau belajar akhlak di Kristen itu dari mana? Kau belajar akhlak di Kristen? Dasar setan. Ayo Dinda, nomor 14, Yesaya 14. Nomor Yesaya 14 nomor berapa Gurunda? Iya, sang bintang timur ini itu diterangkan di data nomor 14-nya. Aku hendak naik mengatasi ketinggian dan menyamai yang Iya, maha ini. tinggi. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Iya, Terus di mana di situ Lucifer berkata? sabar Nggak dulu. Nggak ada Lucifer berkata di situ. Nomor 12-nya Dinda, nomor 12-nya. Nomor Langsung 12, masuk ke Bunda. KJP-nya nanti, iya. Siap. Wah, engkau sudah jatuh. Ada wahnya juga. Dari langit, hai bintang timur. Ini putra fajar, engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Nah, itu Di siapa mana di itu? situ? Di mana di situ Lucifer berkata, akulah bintang timur. Lah ini dalilnya. Wah, engkau sudah jatuh dari langit. Hai bintang timur. Iya, mana? Nggak ada di situ, nggak ada. Itu hai bintang timur. Coba Lucifer KJP, berkata versi di situ. KJP-nya. Kalau di Wahyu 22:16 jelas Yesus berkata. Itu Yesus, "Akulah-" itu makhluk. Makhluk itu mengaku Yesus. Iblisnya mengaku Yesus. Dah, selesai. Kim Jam Persiannya nih. Versi ini ya Bunda, Gurunda Iya, ya, betul. KJV ya. Siap. Nah, ini. How art thou fallen from heaven? Oh, Lucifer. Itu apa? Oh, mau cari kan? Nah tuh, pelototin tuh baik-baik tuh. Mana Siapa itu? ayatnya? Lucifer berkata, Siapa akulah ini? bintang timur. Iya. Siapa ini? Lucifer ini siapa? Aku tanya dulu samamu. Iya, mana pengakuan Ku tanya Lucifer, dulu akulah samamu, bintang timur. Lucifer itu apa? Nggak ada di situ, nggak ada di situ. Lucifer itu apa? Kuat sekali iblisnya orang ini. Lucifer itu Mana? apa? Iya, di mana di situ? Dia berkata, Itu "Akulah Lucifer bintang sudah timur." tertulis. Kau tanya pula mana-mana. Nggak ada di situ. Itu susah kau itu. Lucifer itu setahu saya bahasa Bugis, Bung. Oke, jangan kau cari dalam bahasa Ibrani. Bahasa Ibrani Helal bin Zakar. Bahasa Bugisnya Lucifer. Kalau bahasa Makassarnya Nenek Mukiper. Susah kali kau ditanya. Pararang. Salah juga Bang Juma. Pararang. Kalau lo bahasa Inggrisnya. Iya, itulah dia. Tiba-tiba saja ada Lucifer mengaku di Wahyu 22 nomor 16. Akulah Lucifer. Itu. Gimana sih orang ini? Terlalu kuat. Itulah yang dikatakan Al-Quran. Inna kaidah syaitan kana da'ifa. Sesungguhnya tipu daya iblis itu lemah. Yang membuatnya kuat itu adalah sekutu-sekutunya. Siapa ya? Orang-orang kafir ini lah. Udah kebongkar, udah ditanya. Tapi yang mempertahankan itu saudara-saudaranya. Di Nggak mana berketahuan. ayatnya Lucifer berkata, akulah bintang timur. Ini menurut saudara nih, menurut saudara, apakah ini masih kurang datanya di dalam Yesaya 14 kitabnya Yahudi? Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, hai Lucifer, hai iblis. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, si iblis ini berkata dalam hatinya, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku dan mengatasi Di mana bintang-bintang. secara eksplisit Udah kau turun. dituliskan
Kamu turun. Lucifer mengaku adalah Kamu bintang. ke gereja, jilat pantat pendeta biar kau sehat. Susah dialog sama anggota Lucifer. Namanya setan, kita ajak diskusi. Ini divalidasi sebenarnya oleh kitab mereka sendiri loh itu. Iya, betul. Bintang timur ini siapa? Ini kan di Alkitab Sabda ini. Iblis. Masa masih mau dibantah terus? Oh, bintang Nama timur. latinnya adalah Lucifer. Lucifer. Di sini juga Silakan dijelaskan. Cisco ditanggapi tuh, Cisco tahu kau yang bertanya. Iblis. Iya, saya apapun alasannya, saya tetap berpendiri pada ayat Matius ayat 28-18 itu. Ya justru itulah iblisnya ingin menyamai yang maha tinggi. Dia mengatakan tidak masalah. kepadaku diberi Kami kuasa di dunia dan di surga. Itu siapa? Yang mau menyamai yang maha tinggi itu siapa? Di dalam Yesaya 14 ini itu siapa? Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Tuhan, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara. Aku hendak naik ke tempat yang paling tinggi di awan-awan untuk mengatasi awan-awan. Hendak menyamai yang maha tinggi. Ini siapa? Ini siapa? Iblis. Di dalam Matius 28 nomor 18 ada juga makhluk yang mengaku kepadaku telah diberi kuasa baik di bumi maupun di surga. Itu siapa? Iblis. Berarti menurut Bang Katamu Juma Yesus. nanti kalau bukan menurut Bang Juma nanti pada hari penghakiman itu yang datang itu iblis berarti. Oh bukan, itu Yesus yang asli yang datang. Makanya kalian diusir. Iblis. Itu bukan Yesus, iblis. Jadi Yesus itu kan dengarkan saya Bung. Jangan. Dengarkan saya Bung. Yesus itu sudah berpesan. Aduh, susah kan otakmu nggak berfungsi. Iblisnya datang mengaku Yesus. Kalian menyembah makhluk bernama Yesus. Kalian sujud, kalian bermujizat, kalian bernubuat dengan menyembah nama makhluk yang mengaku Yesus itu. Ketika Anda bertemu dengan Yesus yang asli, Yesusnya mengatakan apa? Aku tidak mengenal kalian. Yang kalian sembah selama ini siapa? Yesus Bang. Loh, Yesus yang mana? Aku tidak pernah mengenal kalian. Kalian semua pembuat kejahatan. Itu kata Yesus yang asli. Yang Anda sembah itu Yesus palsu. Makanya kalian tidak dikenali. Matius 7 nomor 22 sampai 23. Kenapa kalian diusir? Karena kalian menyembah yang palsu. Siapa itu? Makhluk halus yang datang, yang Yesus katakan sebagai penyesat dalam Lukas 21 nomor 8. Waspadalah kepada iblis penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku Yesus dan berkata akulah Yesus. Berarti ada iblis yang datang mengaku Yesus. Iblisnya ketika datang mengaku Yesus melalui Paulus mengajarkan ajaran iblis. Apa yang terjadi? Lahirlah agama Kristen. Coba kau tunjukkan dalilnya di mana firman Tuhan di agama Yahudi mempersembahkan darah manusia untuk penebus dosa. Ada? Ada? Tidak ada. Lalu siapa yang mengajarkan Kristen menebus dosa dengan darah manusia? Siapa? Makhluk yang tadi yang datang kepada Paulus, merasuki Paulus. Di mana buktinya Paulus itu dirasuki oleh iblis? Baca Matius 12. Nomor berapa, Bang Sumak? Nomor 38 sampai nomor 40. Baca. Kok bisa Paulus di situ? Iya, karena dia orang Farisi dan memang dikatakan bahwasanya orang Farisi ini adalah angkatan jahat. Matius 12 sangat jelas menerangkan itu, Bung. Saya tidak ngadi-ngadi, saya tidak ngarang bebas, saya berbicara berdasarkan data. Di kitab Anda itu jelas dikatakan demikian adanya. Jadi kalau Anda hari ini menemukan diri Anda tidak beribadah sama seperti orang Yahudi, bahkan ibadah Anda tidak bersama dengan ibadahnya Yesus, itu karena Anda mengikuti iblis. Matius 12 43 sampai 45 Anda baca. Itu siapa? Coba Dinda Ardiansa boleh nggak? Dinda Ardiansa baca aja. Karena Matius Dinda berapa? Ardiansa ini IQ-nya tinggi. 12 43 sampai 45. 12. Tunggu kuruna. Aduh, Matius 12 43 sampai 45 Gurunda. Ya. Oke. Apabila roh jahat keluar dari manusia,
ia pun mengembara ke tempat yang tandus. Bunyi apa ini? Gurunda, izin. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian, tetapi ia tidak mendapatnya. Lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu kosong, bersih, tersapu, dan rapih teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Demikian juga akan berlaku atas angkatan yang jahat ini. Itu Yesus berbicara tentang orang hidup zaman kapan? Ini suara apa ya? Suara apa ini, Bunda? Bang Zuma. Udah aman. Yesus di situ berbicara terkait dengan angkatan manusia yang hidup di kapan, tahun berapa? Kok bisa? Yang telepon mungkin Kanda. Saya nggak ada. Longgar kali singkatnya. Aman. Lanjut. Gangguan Lucifer datang. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Ayo Dinda Diansa. Ini menurut Yesus angkatan jahat ini itu kapan terjadinya? Yang pas waktu Yunus itu, tanda Yunus itu, Bunda. Iya, betul. Berarti angkatan jahat ini yang kerasukan roh setan ini itu seangkatan Yesus atau seangkatan Nabi Muhammad? Yesus. Nah, tuh pintar. Bunyi apa ini? Ini hostnya nih. Enggak Bang, enggak. Coba host, turun dulu host, ntar naik lagi. Izin dulu yang Kristen ya, kawan-kawan Kristen, mungkin kalau ada pendeta di bawah nanti typing, Pak Pendeta aku Kristen. Nanti kalau Pak Pendeta ada di bawah typing aku Kristen Bang, naikkan aku. Gitu, silakan. Bang Andi lanjut. Cisco. Siap. Bro, kenapa sih Anda nekat banget mengatakan Yesus itu Tuhan, terus lu sembah Yesus? Kenapa? Selagi ayat itu masih ada, saya tetap percaya. Apa lagi? Silakan. Patokan cuma di situ, di ayat itu saja. Selagi ayat itu masih Dia ada. cuman hafal Matius 28 nomor 18-19, Bang Andi. Cuman itu ayatnya, nggak ada yang lain. Di Matius itu ada 2 oknum atau 1 oknum? Oknum maksudnya bagaimana? Ya di data yang kau bawa itu 1 oknum, 2 pribadi atau 1 pribadi? Itu perkataan Yesus sendiri. Apa kata Yesus? Baca sendiri, tadi Bang Juma sudah baca itu. Kepada aku telah diberi kuasa, kan gitu ya? Ya. Ya, siapa yang memberi kuasa? Kan udah tahu bahwa Allah sudah memberikan kuasa kepada Yesus. Berarti semua termasuk Muslim pun di bawah kuasa Yesus. Ntar dulu. Siapa yang memberi kuasa? Allah. Yang diberi kuasa siapa? Allah memberi kuasa kepada Yesus. Kepada Yesus. Yang mana yang Tuhan? Yesus sudah diberi kuasa, berarti sekarang Yesus Tuhan. Oh, berarti ada 2 Tuhan. Bagaimana? Ya namanya jabatan udah diberikan kepada satu, berarti Iya. Bapak dengerin. Bapak Tuhan memberi kuasa kepada Yesus untuk menjadi Tuhan. Ada berapa Tuhan? ada satu. Yang mana yang Tuhan? Yang memberi kuasa atau yang diberi kuasa? Yang lagi menjabat sekarang. Siapa itu? Yesus. Berarti Bapak pensiun. Jadi yang telah memberi kuasa kepada Yesus pensiun. Yesus mengambil alih. Begitu. Logika manusia saja. Akal-akal manusia. Diulang ya. Bapak memberi kuasa kepada, dengerin. Bapak memberi kuasa kepada Yesus. Betul? Iya. Betul? Oke. Yang mana yang Tuhan? Yang memberi kuasa atau yang diberi kuasa? Ya. Yang mana yang Tuhan? Yang memberi kuasa atau yang diberi kuasa?
Allah sudah memberi kuasa kepada Yesus. Ya, terus yang mana yang Tuhan? Sekarang yang mendapat kuasa. Oke. Jadi Yesus menjadi Tuhan sekarang. Ya, Yang memberi kuasa kemana? itu yang tahu Yesus. Yang tahu Yesus. Tapi kau juga tahu. Ibaratnya Oh, seperti contoh ibaratnya seperti di Indonesia, Presiden Jokowi sudah memberikan jabatannya kepada Prabowo, yang jadi presiden sekarang Prabowo bukan Jokowi lagi. Oh, berarti itu yang memberi kuasa itu pensiun. Mau pensiun mau bagaimana itu kita tidak tahu. Oh, oke. Dengarkan teman-teman, ada Tuhan yang pensiun. Yesus sekarang yang menjabat Tuhan, betul ya? Enggak, itu bahasa abang saja. Lah, Anda tadi mengatakan dari Jokowi ke Prabowo gitu loh. Emangnya sekarang presiden ada 2? Iya, Prabowo presiden, Jokowi pensiun jadi presiden. Artinya Bapak tadinya Tuhan, pensiun. Sekarang yang menjadi Tuhan adalah Yesus, betul? Ini lebih Sebenarnya kacau ini. begini, kan Kalau Pak Jokowi mantan presiden, kalau Bapak mantan Tuhan. Pensiun dia jadi Tuhan, bapaknya Yesus mantan Tuhan. kami orang Kristen itu mengenal Tuhan tidak menggunakan akal, tapi menggunakan hati. Oh, menggunakan hati. Jadi akal mati ya. Kalau mengenal Tuhan menggunakan akal, itu iblis. Oh, iya. Jadi akal nggak berfungsi gitu ya. Jadi akal mau dimatikan gitu ya oleh iblis. Karena pengikut Yesus pada awalnya belum ada Alkitab atau Injil, pengikut Yesus tidak ada. Oh, jadi Bapak di surga itu mantan Tuhan ya? Beda-beda topik, itu bahasa saja itu. Nah, sekarang itu di surga ada berapa? Ada Bapa, ada Yesus, ada siapa lagi? Surga kita saja nggak tahu, termasuk apa aja nggak tahu surga itu di mana. Saya nggak nanya surga di mana. Yang di surga sekarang kan ada Yesus tuh. Sekarang Yesus ada di mana? Ada di surga. Iya. Sebagai apa dia? Sebagai penguasa. Penguasa. Itu anak siapa itu? Itu anak siapa? Yesus itu anak siapa? Anak itu dalam hal bagaimana ya? Anaknya Maria tahu itu? Betul? Dilahirkan Maria. Iya, berarti yang penguasa di surga adalah anaknya Maria. Betul? Betul? Kalau mau dibilang anaknya Maria, kan itu kan tidak melalui hubungan intim. Kan Yesus keluar dari rahim Maria, bro. Ya kan Allah kan bisa saja mau keluar lewat manapun, kalau kehendak Allah ya bisa. Ya terus memang kenyataannya keluar lewat mana? Lewat rahimnya Bunda Maria. Ya, itu anaknya Maria nggak itu? Anaknya Maria nggak itu? Itu anaknya Maria atau anaknya tetangga? Cisco. Ya siap. Ya, yang keluar dari rahim Maria anaknya Maria atau anaknya tetangga? Firman Allah datang lewat rahim Maria. Iya, yang keluar dari rahim Maria itu anaknya Maria atau anaknya tetangga? Ya anaknya Maria. Anaknya Maria. Jadi Tuhanmu anaknya Maria? Oh itu beda topik. Kok beda topik? Emang ada 2 Yesus. Betul kata Banyu, mau ada Yesus. Anak yang dilahirkan Maria bukan Tuhan, ada Yesus palsu ini. Tapi masa anaknya Maria bisa naik ke surga dan pada hari penghakiman anaknya Maria bisa turun? Terus anaknya Maria sekarang ada di mana? Hebat banget ya anaknya Maria. Anaknya Maria sekarang ada di mana? Padahal Anaknya Maria sekarang ada di mana? ada di surga. Iya di surga anaknya Maria. Tapi kok hebat ya anaknya Maria kok bisa begitu? Ya itu anaknya Maria Tuhanmu ya itu. Ya mau Tuhan apa tidak itu kan keyakinan saya. Iya, artinya anaknya Maria itu Tuhanmu di surga ya. Tapi kok sehebat itu ya? Iya nggak apa-apa, hebat memang. Manusia biasa ya. Manusia biasa jadi Tuhan.
Pada hari penghakiman semua umat itu dihakimi dia. Iya. Berarti bapaknya Yesus itu di surga ya, pensiun. Itu yang jadi pertanyaan, apa ini manusia atau bukan ya? Kok bilang Gimana? Aduh. Cisco kok jadi begini sih ya kalau nggak dipakai, bro? bukan, cuma pertanyaan itu terlalu apa? Terlalu apa? Itu pertanyaan anak SD itu. Masa sih? Iya, anak SD Mungkin- pun tahu kalau bertanya begitu. Begitu aja lu puyeng. Pertanyaan SD bikin lu puyeng loh. Katanya. Puyeng dia. Kau istirahat dulu Sisko. Kau Ya menyimak lanjut dulu dulu yang Sisko. lain. Puyeng dia kasihan. Sudah, Nyimak bahkan dulu, Sisko. anak Sisko nyimak dulu. Ini ada warga surga ini Kristen ini. Ya ambil dulu es batu deh, dikompres dulu ya. Darli juga silakan dibuka mute-nya Kristen ya. Warga surga sama Darli ini Kristen ini. Silakan dibuka mute-nya teman-teman. Iya, benar Kristen. Siap. Shalom Apa kabar? alaikum. Salon tutup bang kalau malam begini bang. Ya bang Kok Darli. aja gini biarin aja sih. Siap bang Darli. Kalau nggak ngomong diturunin ini bro. Ini satu warga surga ini, satu warga sama Yesus ini. Bang Hendy, Ya, Bang Hendy ini jangan hanya bertanya, kita bertanya juga dong. Iya bang, iya bang, iya bang. Bang Zuma monitor. Ini ada 2 tambahan murid baru. ya ini kan studi kasus. Ini kan masalah Tuhan aja ini belum kelar kok. Iya benar Bang Hendy, tapi kita bertanya juga dong. Ya masalah Tuhan aja gitu loh. Tuhan umat Islam itu namanya Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Ya jelas. Tuhanmu siapa? Ya, sebelum kau tanya saya jawab duluan pertanyaannya. Tuhan kami satu. Saya Yesus. Yesus. Yesus itu manusia atau bukan? Dagingnya jadi manusia. Oh, dagingnya Tuhan atau bukan? Kenapa? Dagingnya Yesus Tuhan atau bukan? Itu dari Allah sendiri. Di Allah sendiri. Enggak, saya nggak nanya dagingnya dari mana loh. Dagingnya Yesus itu Tuhan atau bukan? Kalau saya bertanya balik gimana? Jawab dulu ini dagingnya Yesus Tuhan atau bukan? Jangan hanya mau ditanya bang. Iya lu jawab dulu ini. Dagingnya Yesus itu, ya Allah ini anak. Dua arah tuh tidak. Ya kan saya udah jawab pertanyaanmu sebelum kau bertanya. Tuhan saya esa, Allah Subhanahu wa taala esa. Dia bukan manusia. Sekarang ini Yesus Tuhanmu. Kau bilang dagingnya itu. Pertanyaannya, dagingnya Yesus itu Tuhan atau bukan? Jawab dulu. Ayo. Boleh saya tanya balik nggak nih bang? Iya dagingnya, jawab dulu ini dagingnya Yesus Tuhan. Setelah itu saya jawab. Tapi saya bertanya dulu, boleh? Ya silakan bertanya. Oke. Ketik aja di bawah. Ketik pertanyaanmu. Kesel gua sama lu. Soal daging doa lu nggak bisa jawab. Ya, ketik pertanyaannya di bawah. Mana? Coba kita dengerin. Enak gua dengerin suaranya loh. Serius, sorry ya Bandi. Orang cuma nanya doang dagingnya Tuhan atau bukan. Habis itu lu. Lanjut. Nah mana? Coba ketik pertanyaanmu di bawah. Nggak usah. Kesel gua. Ya udah warga surga lah, respon tuh. Oke, warga surga monitor Ya, masih tetap Dari- stay di sini. dari Oten atau dari Kristen? Saya Kristen. Oh, bukan Oten. Saya Kristen, bukan Oten. Oke, Kristen. Iya, saya berarti Kristen. pengikut Kristus ya? Ya, hidup di dalam Kristus, pengikut Kristus. Berarti bukan penyembah Kristus kan? Saya penyembah Kristus. Loh, Hidup dalam definisi Kristen apa? hidup di dalam Kristus, pengikut Kristus. Enggak, definisi Kristen. Hidup dalam Kristus, pengikut Kristus. Di mana tertulis itu? Ya, iya. Mau di mana tertulis kan itu ya saya imani aja. Boncos, jangkrik. Gurunda masih monitor Gurunda.
Jangkrik itu enak. Iya ya udah. Guna masih monitor nggak? Kalau belum monitor, aku izin promo dulu host. Ya Ardiansa. Iya tunggu dulu, promo dulu. Tunggu dulu, aku promosi dulu. Teman-teman yang ingin melihat record ini tadi, diskusi kita itu bisa dilihat di channel YouTube-nya Bang Ardi. Bagi yang mau aja silahkan di subscribe, bagi yang nggak mau juga nggak ada masalah teman-teman ya. Ya atau nggak usah keluar dari TikTok, klik aja link yang ada di bio TikTok saya, lalu masuk ke sini lagi gitu ya. Terima kasih teman-teman. Lanjut. Silakan warga. Ya, tadi saya dengar terkait Handi ya. Handi yang mengatakan manusia itu, Yesus itu manusia, dia Tuhan, kan gitu. Enggak pernah ngomong gitu. Jadi apa tadi yang dikata? Saya tanya, dagingnya Yesus manusia atau Tuhan? Dia Tuhan. Oh, yang mati di tiang salib Tuhan atau manusia? Dia Tuhan. Yang mati di tiang salib manusia atau Tuhan? Dia Tuhan. Jadi Tuhan mati? Dia Tuhan. Masih itu dong. Dasar kecil. Varian salahnya dulu pusing gua. Gini Bang warga dengerin. Pertanyaannya Bang Handi kan aku nerusin pertanyaannya Bang Handi kan gini. Jadi yang mati di tiang kayu salib itu Tuhan. Iya, dia Tuhan. Loh lah ya, yang mati di tiang kayu salib Tuhan kan? Iya, dia Tuhan kan saya bilang. Oke. Berarti Tuhan mati. Iya, dalam bentuk kasihnya dia mati untuk kita manusia. Mau dalam bentuk apapun kesimpulannya Tuhan mati. Yang bunuh Tuhan Dia siapa? bangkit juga loh. Tapi dia bangkit. Iya. Sebelum dia bangkit. Jangan lupa sebelum dia bangkit. Iya sabar dulu. Oke, Pak sebelum dosen. dia bangkit dia mati kan? Iya, tapi dia bangkit, dia Tuhan. Ya, tunggu dulu, bangkit kan hari ketiga. Iya, betul. Nah, hari pertama, hari kedua. Yang saya tanyakan hari pertama, hari kedua dulu ya. Oke, hari pertama dan hari kedua Tuhan mati. Dia turun ke dalam kerajaan maut. Loh lah ya, kesimpulannya hari pertama dan hari kedua Tuhan mati. Iya, dia mati, dia menyerahkan dirinya dan dia bangkit. Dengerin dulu, pertanyaan saya simple aja. Kesimpulannya, dia mati. Oke, berarti Tuhan mati. Dia Ketika mati, Tuhan mati, dengerin bangkit. dulu. Kan aku bilang dia bangkit. Saya belum bahas bangkit, saya masih bahas hari pertama, hari kedua. Saya belum bahas hari ketiga. Mati, turun ke dalam kerajaan maut, dia mati Ardiansa. Ya dengerin dulu, saya belum tanya ke hari ketiga. Terus lanjut. Saya bertanya ke hari pertama dan hari kedua, kesimpulannya Tuhan mati kan gitu. Iya, dia turun ke dalam kerajaan Ya, maut. oke, ketika Tuhan mati, pertanyaan saya, ketika Tuhan mati, masih adakah Tuhan? Iya, dia turun ke dalam kerajaan maut. Katanya mati. Masih, dia mati dari sisi kemanusiaanmu kan, kemanusiaan. Oke, sisi kemanusiaan. Yang saya tanya sekarang gini. yang sisi kemanusiaan. Oke, yang saya tanyakan gini, Bang. Punya segalanya loh. Bang, yang turun ke kerajaan maut itu mati atau hidup? Kan hidup itu. Kalau nggak hidup mana bisa turun? Dia turun ke dalam kerajaan maut. Tuhan mati itu bisa aktivitas nggak? Tanya aja Bang Andi. Tuhan mati bisa aktivitas nggak? Tuhan mati. Ya kalau Tuhan mati, kemudian dia turun ke dalam kerajaan maut loh Ardiansa. Dengerin, Tuhan mati itu bisa nggak aktivitas gitu kata Bang Andi? Bisa nggak? Tuhan kalau mati, kalau Tuhannya mati, bisa nggak Tuhan aktivitas ketika mati? Ya dia bisa turun ke dalam kerajaan maut. Berarti nggak mati berarti. Inilah kenapa dia mati di kayu salib. kenapa orang kafir itu kekal di neraka. Dia kan Tuhan, dia bebas Karena ini dong. mereka mengatakan pencipta langit dan bumi itu mati. Ini ajaran setan. Mana ada pencipta langit dan bumi itu mati? Itu hanya setan yang menginginkan Tuhan mati sehingga setannya duduk sebagai pengganti. Kau itu pengikut setan. Mana ada pencipta langit dan bumi itu mati? Aku pengikut Yesus, Zulkifli, bukan pengikut setan. Kalau Anda pengikut Yesus, Yesus pernah nggak mengajarkan Tuhan mati?
Dia pernah mengatakan dia akan mati. Ya, dia mati karena dia manusia. Yang saya tanya, pernah nggak Yesus mengajarkan bahwa Tuhan pencipta langit dan bumi itu mati? Dia pernah mengajarkan karena kasihnya dia mati. Karena Apa pula kasih apa pula? Benar, Di dalam kitabnya benar, orang Juma, Yahudi Zulkifli. 32 nomor 39 dikatakan Tuhan itu maha hidup. Di dalam 1 Timotius 6 nomor 16, Tuhan tidak disentuh oleh kematian. Tidak ada satu manusia pun yang pernah melihatnya, dan manusia memang tidak bisa melihatnya. Padanya hidup yang kekal. Kamu ngerti kata kekal nggak? Karena itu dia bangkit, dia bukan dia mati sisi kemanusiaan. Kamu ngerti kata Makanya kekal? pahami Kamu ngerti Tuhan kata itu. kekal? Ini ku kasih ingus nanti kau nih. Thank you, Masukin terima mulutmu. kasih. Terima kasih, terima Bagus, kasih. bagus. Ya, makasih. Nah, sekarang yang ngajarin kamu itu bahwa pencipta langit dan bumi itu mati, itu siapa? Itu bentuk kasihnya loh, Juma. Saya tidak minta Anda menafsirkan ajaran gereja laknat. Yang saya minta, dengar, yang saya minta, yang ngajarin ente mengatakan pencipta langit dan bumi itu mati, itu siapa? Ketuhanan versimu dengan versi agamamu dengan versi kami itu memang jauh berbeda. Yesus pernah mengajarkan pencipta langit dan bumi mati nggak? Iya, itu bentuk kasihnya dalam Ya, agama di mana kami. Yesus pernah mengajarkan itu? Di mana? Di mana Yesus pernah mengajarkan? Di mana Yesus pernah mengajarkan pencipta langit dan bumi itu mati? Ini nggak sopan ini. Aku ditanya tapi di mute. Di mana Yesus mengajarkan pencipta langit dan bumi itu mati, itu di mana? Kapan? Apa bunyi ucapan Yesusnya? Kau itu setan, kau itu iblis. Aku pengikut Yesus. Kau itu setan, kamu itu iblis. Hanya iblis yang mengajarkan pencipta langit dan bumi itu mati karena iblisnya mau mengambil posisi pencipta. Kamu menggantikan pencipta langit dan bumi dengan manusia Yesus. Kamu itu pengikut setan. Kamu itu pengikut setan. Aku pengikut Yesus. Aku pengikut Kamu Yesus. itu pengikut setan. Setan yang mengaku Yesus. Memang kau pengikut Yesus, tapi setannya yang mengaku Yesus. Bukan, dari mana datamu setan mengikut Yesus? Setan mengaku Yesus. Dari mana datamu? Lukas 21 nomor 8. Buka, jangan comot-comot ya. Kita bahas dengan ini ya. Jangan comot ya. Ini kerjaan iblis itu Terima gitu. kasih, Zulkifli. Kamu bertanya, di mana datanya? Saya Ya. kasih kau data. Ya bacalah. Ya kau Kan bacalah datanya. Oke, bilang tadi Waspadalah biar saya kepada baca. iblis yang datang kepadamu dengan memakai namaku Yesus dan berkata akulah Yesus. Tuh. Di Lukas berapa? Lukas berapa? Coba. Lukas berapa? Dasar Lukas bahasa. berapa? Zulkifli. Udah, kau ke gereja, kau coli sama pendetamu sana, minum spermanya supaya kau waras. Ngapain kau di sini? Sampah, setan. Tuhan mati, Tuhan mati. Emang kalau Tuhan mati kau yang mau gantikan? Bukan. Lalu siapa? Tuhanku. Namanya Tuhanmu siapa? Yesus. Wah, bahaya. Mending kau ke gereja aja dulu. Kau coli di pojokan sana sambil lihat pahanya pendetamu. Itu lebih bagus daripada kau kesini ngajarkan orang waras kok Tuhan mati, Tuhan mati. Nenekmu kiper. Lama-lama ku tampar kau sandal jepit nanti. Tuhan mati. Kalau kau bilang dewa mati boleh. Tapi begini Bang Joma, dia Tuhannya mati. Tapi hidup kembali. Enggak, bukan gitu. Tuhannya mati tapi bisa aktivitas. Itu loh yang masuk ke dalam kubur orang mati tuh, alam kubur tuh. Alam orang mati, alam maut. Yesaya 14 yang tadi itu loh, iblis. Hades. Iya. Itu makanya Yesus memberikan tanda Yunus. Bangkit pada hari ketiga itu adalah tanda untuk akan yang jahat. Betul Gurunda. Mulutnya berkata seenaknya, Tuhan mati. Enak kali. Bang, cuma izin saya sapa dulu murid barunya ya. Ya, tapi jangan yang punya prinsip ini. Siap. Tuhan turun di alam dubur.
Alam kubur. Siap. Oke, Tuhan. Ines silakan buka mute-nya. Kristen ya. Iya, saya Kristen. Anggi juga Kristen ya, Anggi ya. Anggi, ya udah sama Ines saja. Ini murid baru Bang Zuma, silakan. Bu Ines, silakan Bu. Ada yang mau ditanggapi soal tadi yang turun-turun itu ternyata turunnya adalah si iblis. Lanjut Bu. Mohon maaf ya, ternyata Anda nggak sopan ya. Mulut Anda itu kayak nggak mengajari tentang keislaman gitu. Siapapun Saya Anda, lagi agama bahas apapun Bible. Anda, nggak usah Anda bawa-bawa agama orang lain gitu. Kalau Kenapa Anda nggak takut? percaya, ya sudah, tidak usah dipercayai. Takut agamanya dibahas. Takut Ya kan, sarang menurut iblis ketahuan Islam gitu. kan, kalau agama Anda itu agama yang damai, ya kan, nggak usah dibahas tentang agama orang lain. Buat Gitu. toleransi dong. Anda Begitu. itu bukan yang suka ini kan, intoleran kan? Anda sedang mewakili siapa ngomong kayak gitu? Saya nggak mau Yesus- siapa-siapa. Yesus Saya melihat mengatakan Anda itu beritakanlah tidak Injil pribadi yang kepada baik. seluruh makhluk. Ya, Anda saya nggak mau lihat dengarkan itu. banyak kok yang Muslim yang baik, omongannya baik, bicaranya baik, nggak seperti Yesus baik Anda nggak loh. bicaranya? Yesus pernah nggak sopan kepada ibu kandungnya? Kutanya dulu kau. Iya, sangat Di baik. mana? Di menurut mana saya Yesus pribadi. pernah sopan Saya sama kan ibu kepercayaan kandungnya? nggak bisa dipaksakan Tunjukkan dalilnya. loh. Anda percaya sama Nabi Anda, Tunjukkan saya dalilnya di percaya sama mana Tuhan Yesus saya, nggak pernah usah sopan dipaksakan. kepada ibunya. Mau apapun Anda bilang bahwa di Tuhan mana Yesus pernah sopan ke ibunya? Coba tunjukkan dalilnya. Hah? Di mana? Di mana Yesus pernah sopan kepada ibu yang melahirkan dia? Tunjukkan dalil. Gak usah kau buka kameramu. Gak ada yang suka samamu. Kau tunjukkan kepada saya. Tunjukkan kepada saya di mana Yesus pernah mengajarkan akhlak yang baik. Terutama kepada ibunya. Tunjukkan. Yesus malah mengajarkan membenci ibu kandung. Kau tunjukkan kepada saya coba akhlak baiknya Yesus yang ada di dalam Biblemu akhlak kepada baiknya ibu Yesus kandungnya. banyak menurut saya, pandangan saya, kepercayaan Buktikan, saya. mana Saya buktikan? percaya, ya, Buktikan, nggak masalah mana sama buktikan? saya. Di mana Anda Yesus percaya pernah sama Nabi mengajarkan Muhammad, akhlak? saya nggak percaya. Di Ya, nggak mana percaya. Yesus pernah Gitu. mengajarkan akhlak? Ana, tunjukkan. Banyak. Ya, Anda tunjukkan membaca satu Alkitab atau enggak? satu Kalau aja, Anda satu nggak aja. pernah membaca Di mana Alkitab, Yesus pernah nggak memberikan usah contoh Anda membahas berperilaku tentang baik kitab kepada orang. ibu kandung? Tunjukkan. Satu Itu aja. saja, nggak usah Anda membahas kitab orang, itu saja. Ya harus. Wah, takut kali. Kitab setan takut dibahas. Harus. Anda siapa? Harus dibahas. Harus. Bahaya kalau tidak dibahas agamamu. Bahaya. Nggak usah ngomong lah. Bahaya. Kalau Anda nggak paham, nggak Agamamu usah kalau ngomong. tidak dibahas, Ya. bahaya kalau tidak dibahas agamamu itu. Bahaya. Agamamu Aduh, harus malu dibahas deh saya. tuntas Anda supaya pernah semua manusia seperti tahu ini bahwa dipercaya agamamu pula itu lagi, bukan ya? agama Malu, dari ya? Tuhan. Semua manusia harus tahu bahwa agamamu bukan agama dari Tuhan. Paham? 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 Masih mau kau datang besok? Tuhan mana yang mengajarkan mempersembahkan ngomong kawan. Tuhan mana yang mengajarkan mempersembahkan manusia untuk dibunuh sebagai korban dosa? Di mana itu? Tuhan mana itu yang mengajarkan itu? Ayo. Tuhan yang mana yang mengajarkan persembahkan manusia untuk jadikan tumbal dosa-dosa? Tuhan mana? Tuhan Molok. Ada? Selain Tuhan Molok, ada enggak yang lain? Sama aku dulu tanya Juma. Ayo, gue tanya samamu. Ada tidak Tuhan Elohim, Tuhannya orang Yahudi, mempersembahkan darah manusia untuk dosa? Ada enggak? Oh, biar ku jawab ya. Ya. Jadi sebenarnya Tuhan Allah sendiri yang menggantikan dosa, artinya ini lagi Tuhan Allah sendiri. Cuma Allah sendiri Kau yang ganti Theos. Jangan kau pakai Allah, kau ganti Theos. Jadi kau yang ngatur. Biar dengar dulu jawabanku. Enggak, kau bawa Tuhan saya. Tuhan saya sendiri katanya. Kau bawa Tuhanmu dewa.
Dewa, dengar, Theos. dengar, oke, Theos. dengar cuma, ya, Theos. dengar, tapi dengar, aku jawab dulu, mah, dengar. Tuhanku Allah, Tuhanmu Allah, pakai O, pakai Nenekmu SWT, kiper. kami Dari Allah mana kau Bapa. curi kata Allah itu? Dari mana kau curi kata Allah itu? Dari mana? Siapa pula mencuri? Kok Iya, lalu tahu dari aku mana kok kau dapatkan? Dari mana kau dapatkan kata Allah itu? Dari mana? Allah itu ya dari Alkitab. Dari mana Bibelmu ambil? Cuma ini pembahasan Ini pembahasan setan, pembahasan setan yang ngumpet, setan yang ngumpet. Agamamu itu sarangnya, agamamu itu sarangnya, agamamu itu sarangnya, itu ajarannya itu di situ tuh, nongkrongnya setan itu di situ. Hah? Agama sarang setannya. Tapi agamamu ada jin cuma gimana ya? Kau bilang agak Ya, di mana-mana ada jin, di mana-mana ada setan, tapi ajarannya itu di agamamu. Ayo, siapa yang mengajarkan menumbalkan manusia sebagai penebus dosa? Kutanya sama dulu, Tuhan atau setan? Kena kau kan? Anda, izin. jangan dulu. Ngomong dulu cuma. Lesi Manjuntak Yang mengajarkan menumbalkan anak manusia untuk dosa itu siapa? Dewa Molok Malam Bang Juma. atau Tuhan Elohim? Jawab. Ih, macam orang gila kau cuma. Yang nggak usah kayak gitu kali suaranya. Tidak masalah. Pertanyaan saya, yang mengajarkan menumbalkan darah manusia Dewa Molok atau Tuhan Elohim? Jawab. Bang Kok Juma, jadi molok halo. pula? Selamat malam Bang Juma, salam kenal. Iya, Ibu Jawab dulu Karyana. itu cuma, jawab dulu itu. Jangan teriak-teriak kau orang gila kau. Ya sudah, aku jawab dulu. Yang mengajarkan Mana? menumbalkan anak manusia sebagai tebus dosa, tebus kesalahan, Dewa Molok atau Elohim? Kok jadi ke Dewa Molok kau lari? Nah, lalu siapa yang mau dipersembahkan padanya darah manusia? Siapa? Persembahkan darah manusia. Siapa persembahkan Ya, darah Yesus manusia? itu kau pikir apa? Bukan manusia, Yesus itu. Dia itu 100% manusia, 100% Allah. Nah, itu manusia. Itu manusia. Nah, jadi Nah, pertanyaannya, Tuhan mana yang menginginkan darah manusia? kok menginginkan darah manusia? Dia sendiri itu Tuhan. Bodoh kali kau. Maksud lo? Ya, maksud lo katanya macam mana aja kau? Maksud lo Tuhanmu datang mati gitu? Hah? Yesus memang mati. Itu Tuhan. Tapi bangkit lagi. Itu Tuhan. Halo Bang Juma, halo. Boleh aku bicara sebentar? Itu Tuhan. Itu Tuhan. Tuhan dari mana ini? Tuhannya siapa ini yang datang kemudian mati? Mohon izin Bang Juma. Tuhannya siapa yang datang mati? Tuhannya siapa? Halo, halo. Udah stop aku. Tuhannya Halo, siapa yang Juma. datang mati? Jangan emosi Tuhannya siapa? dong. Emosi, Tuhannya jangan siapa emosi yang dong. datang mati? Bang Juma. Tuhanmu kan? Halo. Tuhan dari mana itu? Tuhannya para nabi nggak mungkin. Tuhan dari mana itu yang mati? Izin, teman-teman Kristen izin. Kanda, ini gara-gara satu mualaf satu kampung datang serang Komal Bang Zuma ini. Satu kampung Toba. Lanjut. Lu satu kampung nah, di telapak kakiku nih ilmu si Juma ini lidah karetnya ini. Ya sekarang kutanya samamu, siapa yang minta tumbal darah manusia? Dewa Molok atau Nggak ada Eloa Elohim? Nggak ada yang minta. Nah itu Yesus di atas tiang salib apa? Mempersembahkan apa? Bodoh kali Sperma atau kau. darah? Jadi beginilah guru-guru itu ya. Iya nggak Kau lagi guru. apa-apa. Lo orang yang Kau saya lah ajarin juga Kristen pun. Coba kutanya samamu, Eloa Elohim, ya Tuhan Elohim atau Dewa Molok yang minta darah manusia sebagai tumbal penghapus dosa? Jawab. Jadi udah berapa ikan paus dapat Juma dari komal-komal kayak gini? Larinya ke situ. Anak kecil kirain berilmu. Udah, kau turun. Ada yang lebih berakal sedikit yang bisa diajak diskusi. Naikkan. Perempuan ini katanya apa? Mau ngomong apa Bu Karina? Ya, itu Karina. Wah, ngeri Saya mau sekampung. bicara. Silakan lah. Sedikit saja. Begini. Lain mah laki-laki. Ini saya lihat ini Bang Juma ini dan komplotannya bukan mencari kebenaran. Mau tinggi-tinggian rating-rating di komal-komal ini dengan memperolok-olok Tuhan orang lain. Begini Bang Juma.
Boleh saya Yang kasih mengolok-olok ilustrasi? kalian, Tuhanmu kau katakan mati, kau sendiri yang mengolok-olok Tuhanmu. Kok jadi saya yang mengolok-olok Tuhanmu? Kamu yang mengolok-olok Tuhanmu sendiri. Setengah manusia, setengah dewa, setengah roh. Kamu, bukan aku. Justru aku terheran-heran kok kalian ini manusia tapi lebih rendah dari binatang. Kok kalian mengimani Tuhan kalian mati? Cupu-cupu kali kalian. Kok aku pula yang kau tuduh? Saya yang mempertahankan mustahile Tuhan kalian itu mati, mustahile. Tapi kalian tidak, kalian ngotot. Enggak loh, Tuhan kami harus mati loh. Demi dosa-dosa kami loh bang. Itu kan kamu. Makanya aku nggak percaya. Kok Tuhan mati? Mungkin maksud lo dewa lo mati. Dewa junior mati bang. Kenapa bisa? Karena masih ada dewa senior. Oh, nah itu baru rasional. Nah ini kok Tuhan saya mati. Habis itu kau yang katakan aku yang mengolok-olok. Kau yang memperolok-olokkan Tuhanmu digantung di pohon mati untuk dosa-dosamu. Paham kau? Rating pula kau cerita. Ibu Karyana ini salam 2 jari. Duanya tuannya maksudnya? Bukan. Kalau Karena kalian enggak gini kok enggak ada kerjaan ya, hanya mengolok-olok orang. Gini loh Pak, saya boleh hanya kasih ilustrasi. nggak Ya? usah ilustrasi, langsung ke poin. Oke, to the point. Gini Pak, ibaratnya Bang Juma ini ya. Itu ilustrasi, Anak kelas bukan satu. poin. Itu ilustrasi. Itu ilustrasi, baratnya itu. Contoh. Nah, contoh itu Contoh, nggak usah ilustrasi Bang juga. Juma, yang lain aja. Ada anak kelas 1 SD. Bagi kami Kristen begini Pak. Ada anak kelas 1 SD menanyakan kepada Einstein. Einstein pencipta dari lampu. Ketinggian listrik. dia. Lalu dia bilang, Einstein, kamu dari mana dasarnya kamu membuat ini? Hah? Kristen kalau nggak Terus membual dia bukan Kristen namanya. Menanya semua tentang Ilmumu itu setinggi Yang apa, tahu Einstein, hei yang tahu Kristen? kami Kristen. Ilmumu setinggi apa sementara kamu nggak pakai akal? Nggak usah kau berasumsi mulut-mulut lucu. lebar. Ilmumu setinggi apa? menjelaskan? Kalau akalmu nggak kau pakai, percuma. Meskipun kau punya 2 mulut, tapi kalau kau nggak pakai akal, percuma kau ngomong di depan saya itu percuma. Kau sampah, paham? You sampah di mata gue, ngerti gak? Lu gak pakai otak, kayak mana mau diskusi sama aku? Kalau kau pakai otak, mustahil kau jadi Kristen, paham? Yesus bukan Kristen kok, ngapain kalian Kristen? Yesus tidak ibadah minggu kok, ngapain kau ibadah minggu? Yesus tidak menyembah Yesus kok, ngapain kau ibadah menyembah Yesus? Kau kalau punya otak, kau nggak mungkin jadi Kristen. Paham kau? Jadi nggak usah kok beranalogi. Alah, gaya-gaya no. Kamu nggak pakai otak pun. Coba kau pakai otak sedikit, diskusi sama aku. Berani nggak? Ya paman. Berani nggak kau pakai otak? Kalau kau pakai otak, mari kita diskusi. Kau cuma congor ngomong saja, walaupun mulutmu 2, congor. Bagi saya lu sampah. Ayo pakai akalmu, kita diskusi baik-baik. Berani? Kok nggak berani? Berani. Iya berani, ya sudah. Masuk akal nggak Tuhan itu dilahirkan oleh manusia? Ya nggak masuk akalmu, memang Tuhan nggak masuk akal. Kok jadi nggak masuk akalku? Nah, inilah kau modal congor. Makanya aku bilang orang Kristen itu mana ada berakal kalau membahas tentang Kristen. Pasti mati akal. Masuk akal nggak Tuhan pencipta langit dan bumi masuk ke dalam perut seorang wanita keluar jadi bayi? Masuk akal nggak? Tidak. Hah? Orang gila. Udah kau turun, kau kopi cebok sana. Kau cebok sana cebok. Kamu cebok. Kau sudah 2 hari enggak cebok-cebok sampai hari ini. Gak usah sok-sokan naik-naik ke sini mau nasihatin saya pakai apa sok-sokan hebat kau ya. Aku bilang sama kau sampah. Bagiku you sampah. Selama kau masih pakai prinsip itu, you sampah bagi gue. Ngerti lo? Gue lo masih mau aku datang besok. Lu pikir Monas nggak bisa pindah ke Makassar? Enak aja. Kaki lu di atas kaki gue dong. Jadi satu kampung Bang Zuma. Satu kampung ini Bang Zuma. Ya udah naikkan ke Rata-rata atas. semua. Tapi jangan sombong ya, jangan angku ya. Kalian masih Kristen jangan sombong. Jadi gue harus ngapain nih Gurunde?
Gurunde. Gurunde sih. Nggak ada dah. Itu biasnya tadi itu biasnya. Kalian Batawinya lebay banget sih. Sorry ye. Gua heran lupa deh. Jadi jangan sombong lah. Diskusi kita pakai akal aja nya. Gak usah katakan saya menghujat, menghina, merendahkan. Enggak usahnya. Mari diskusi baik-baik pakai ilmu dong. Bang Suma, ya paman, kita beda ini yuk, ayo. Beda Al-Quran, surah ini, ayo. Gitu. Nggak usah kok bahas-bahas yang lain. Sok kepintaran gitu. Assalamualaikum, Mak Lampir. Kunta bang, tunggu lah bang, dibilangnya aku mau lampir bang, marahin si Pandi dulu bang. Bukan aku yang bilang, Olan. Dalimun Oke, Unirifa, sahabat-sahabat ada yang mau disampaikan, Unirifa? Ada mau parkur, mau tidur. Tidur kok di sini. Lah, 6 orang itu mana tahu tambah banyak followerku kan. Kemarin itu ibu ngatakan gini loh. Kan membahas mengenai perceraian. Makanya ibu itu salam 2 jari. Dia bilang gini. Pertanyaannya gini. Bu, apa solusinya bu? Kalau suamimu ini mengalami laka, kecelakaan lalu lintas apalah itu, terus itunya nggak berfungsi lagi. Dan sudah bertahun-tahun terus ibu masih dalam keadaan sehat walafiat. Mau tahu jawabannya atau tidak tahu nih jawabannya? Mana Bang Zuma? Oh tahu. Jawabannya adalah suami saya suruh bisa pakai jari, nggak gitu. Jadi makanya dia salam 2 jari gitu. Beneran itu Bang Andi? Benar, aku live kan kok. Kenapa hilang satu-satu orang-orang Bang? Bentar, tadi Isko yang Kristen itu juga turun. Report. Iya, Bang Zuma keriput, kena ada peringatan. Ngeri bah. Udah, Unirifa juga keriput ini. Enggak. Nggak ada. Unirifa naik, ini tukang report ini Unirifa ini. Aduh, aku keriput juga. Nggak ada. Nggak ada ya. Tapi ini loh, apa namanya? Pendeta tadi itu sudah sama Bang Zuma, Pandi mana dia? Yang mana? Pendeta yang mana Uni? Yang pendeta tadi itu loh, yang pendeta yang pas Uni tadi pendeta 2 sakit itu. Tadi pendeta 2 telepon si Olan loh. Apa? Pandi. Udah diem dulu lah, Unirifa diem dulu lah. Enggak, Bang Ardi. Ada telepon. Iya, ada telepon Unirifa. Iya, tahu. Bang Ardi, itu pendeta mungkin mau dikasih naik ke sini. Silakan kalau ada teman-teman pendeta yang mau naik silakan. Ya boleh. Sambil dicek. Pendeta tadi kemana? Kok dihilangkan? Turun. Gara-gara Ustaz Alif tidur sih. Yang mana sih? Yang Giel tadi ya? Ada 2 Bang Ardi. Sebelum itu ada juga 1. Oh, yang Giel itu pendeta itu. Ada Petrus apa sih namanya? Terus apa sih namanya tadi itu 1? Oke, silakan teman-teman Kristen yang di bawah yang minimal keilmuannya setara dengan pendeta ataupun di bawah pendeta. banyak tentara Romawi rupanya ya. Akun saya baru bangkit dari kematian, tombak lagi kayaknya. Kurang kecak. Kena lagi Gurunda. Iya, itu akun utama saya. Mana dia bangkitnya nanti tanggal 37 lagi. Kenakal kalian ini. 37. Banyak doktrin itu 37 doktrin. Banyak atlet lempar lembing di bawah Gurunda. Aduh ya Allah, manusia rusak otak. Tuhan mati. Aku pilih yang naik. Bang, barusan aku ditelepon sama si Olan loh barusan, ya Allah. Apa katanya? Disuruh ngumpul donasi. Kamu disuruh ngumpul donasi untuk laporkan dirimu gitu. Itu kan Olan. Kau suruh dia kumpul donasi di sini, habis itu laporkan dirimu. Otin juga rupanya. Si Olan bang. Giliran Olan minta sumbangan, sopan dia. Pas lagi kumpul sama temannya, paling jago, babi ngepet.
kita sapa dulu Gurunda. Kang Jamu ini katanya ngajak diskusi sama Gurunda, betul ya? Di bawah ya? Mak. Ngorok. Yang ngorok ini Pak Johan. Izin menurunkan Pak Johan. Oke. Silakan Kang Jamu, tadi mengajak Bang diskusi yuk, gitu kan katanya kan. Nah, silakan Kang Jamu diskusi sama Gurunda. Dibuka mute-nya. Dibuka dulu Bang mute-nya. Salah kali ya. Diajak Bang Joma diskusi typing. Assalamualaikum Bang. Loh, Waalaikumsalam. Lu Muslim toh? Muslim Bang. Loh, kok ngajak diskusi? Gimana maksudnya? Supaya dia naik. Enggak. Ini aku mau nanya ya Bang ya. Aku kan nggak begitu paham ya Bang ya. Antara menantu laki-laki dan ibu mertua ini ya Bang ya. Aduh Bang, mohon izin nih. Mohon izin sekali lagi. Ini kita kan diskusi lintas agama nih Bang. Tetapi jika Gurunda berkenan menjawab silahkan. Tapi saya hanya mengingatkan aja. Lanjut Gurunda. Diskusi lintas agama aja lah, biar nggak kemana-mana. Kalian kalau mau tanya tentang intern Islam, kan ada ustadz-ustadz tuh. Coba berdalam di situ. Ini tempat diskusi lintas agama. Ya, aku promosi dulu ya. Teman-teman yang di bawah, tolong di tap-tap layar dan juga di follow-follow ya. Di atas ada akunnya Gurunda Zuma. Bagi teman-teman yang baru bergabung, yang baru lihat diskusi lintas agama, silakan di follow-follow akunnya Gurunda Zuma di atas. Ada akunnya Ustadz Alif, ada akunnya Bang Handi, ada akun saya juga, ada akunnya Uni Rifa, diblokir nggak apa-apa. Jangan, ntar aku dimarahin. Ada akunnya Fandi Ahmad 04. Fandi Ahmad 04 ini di follow aja sekarang, tapi setelah tutup nanti di unfollow lagi nggak apa-apa, gitu ya.